Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fen Hasan Sabila, saya akan berbicara tentang kanker, di mana kanker ini tumbuh secara berangsur, tidak secara tiba-tiba. Kenapa saya tiba-tiba berbicara tentang kanker? Sebab peninggalan virus corona yang ada di alam atau yang sudah pernah masuk ke tubuh manusia akan berkembang menjadi kanker. Berarti tidak berakhir, Pak, tidak. Kanker itu munculnya dari bakteri, dari virus. 10 tahun yang akan datang, apakah banyak orang yang terkena kanker paru-paru, kanker hati, jantung? Itu adalah akibat-akibat 10 tahun yang lalu kita telah menderita atau terkontaminasi dengan virus. Karena fisiknya kuat, dia bertahan. Berkembanglah virus di dalam darah. Setelah berkembang virus di dalam darah, setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun tumbuhlah kanker. Tiba-tiba kanker itu nanti akan melanda bangsa Indonesia. Katakanlah banyaknya kanker paru, kanker jantung, kanker otot. Tiba-tiba mendadak jumlahnya meledak. Hampir setiap daerah ada, yaitulah peninggalan virus di dalam darah. Inilah yang akan saya sampaikan, bagaimana kita untuk mencegahnya agar bersih. Walaupun sudah dinyatakan kita sehat, tidak terkena virus, jangan bangga. Virus tidak saja dia akan diam begitu saja, tapi dia akan bergerak terus. Di saat kita lengah, di saat kita imunnya turun, maka virus mulai bereaksi. Contoh, satu orang membawa virus, belanja di supermarket. Semua orang yang ada di supermarket itu kena. Hanya satu. Lewat mana? Lewat udara. Jarak sudah jauh. Mungkin jaraknya sudah 200 meter. Tapi tetap juga kena. Itulah dari udara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Bisakah kita mengetahui di dalam suatu kelompok itu salah satunya membawa virus? Tidak. Kita tidak bisa mengetahui. Satu-satunya jalan kita hanya mencegah. Bagaimana untuk mencegahnya? Banyaklah sayuran yang sudah saya berikan. Ada biji mandingan, ada daun belimbing wuluh, wortel, cipir. Boleh di jus atau dimasak, diminum airnya. Kemudian keluak. Setiap membuat resep untuk virus, keluak jangan ditinggal. Karena senyawanya itulah
yang dapat mematahkan dan membunuh virus yang ada di dalam darah. Saudaraku Fen Hasan Sabila, berbicara sayur. Sayur dapat menangkal dan mencegah kanker. Apa saja sayurnya? 1. Bunga kol. 2. Daun som Jawa. Daun som Jawa itu hampir seperti ginseng. 3. Daun labu siam atau jipang. 4. Bunga kates grandel. 5. Jantung pisang klutuk atau pisang biji. 6. Daun ketepeng. Pohon ketepeng, daunnya kita ambil, direbus, kemudian diminum. Daun bawang merah. Daun salam. Daun belimbing wuluh. Daun kacang tanah, rendeng. Daun labu kuning. Kacang panjang. Dan daun permin. Ada 13 macam yang bisa kita olah untuk mencegah kanker. Artinya kalau di dalam pencegahan dari sayur-sayuran ini tidak harus ke-13 ini kita olah bareng. Bisa kita ngejus misalnya ya. Daun permin kasih sedikit, karena nanti rasanya seperti permin gitu ya. Jadi daun permin kasih sedikit. Kemudian ambil kacang panjang. Terus ambil lagi daun jipang atau labu siam 3 lembar. Terus kacang panjangnya 3 lonjor. Kasih daun permin sedikit, kita jus. Peras, ambil airnya. Dah. Seminggu kemudian kita ulang lagi dengan cara yang berbeda. Pakai bunga kol atau daun som Jawa atau bunga kates grandel. Kita campurkan. Ketiga ini bisa diolah. Setiap kita membuat 3. Yang memang harus untuk direbus ya kita rebus. Kalau memang harus bisa di jus, kita jus. Yang diminum hijau daunnya. Artinya ini dapat menangkal radikal bebas. Apakah radikal bebas itu? Radikal bebas termasuk di dalamnya adalah virus, kuman, ya, terus bakteri. Bisa kita mengolahnya dari ke-13 ini, berarti kita aman dari serangan. Tadi masuk di sana ada biasa resep yang saya kasih, belimbing wuluh, daun kacang tanah, kan masuk di situ. Nah ini bisa diolah. Ini direbus kali ini. Direbus kemudian diambil airnya. Nah, jantung pisang, jantung pisang biji. Jantung pisang biji ini kalau kita mau menggunakannya, potong-potong dulu, baru kita rebus. Airnya bisa diminum. Hasil rebusan tadi bisa untuk dilalap. Itu yang dari sayur. Kemudian saya lengkapi Bapak dan Ibu. Sekarang yang dari
buah-buahan, jenis buah Bu ya. Jenis buah yang dapat menangkal dan mencegah hidupnya virus, hidupnya kanker di dalam darah. Di Pulau Jawa dikenal dengan buah mundung. Buah mundung itu buah yang kuning kecut sekali. Mundung. Ini kandungan vitamin C-nya tinggi nih Bu. Terus kemudian pepaya gunung. Pepaya gunung ini rasanya tawar, tidak manis. Kalau dijual memang tidak laku. Bentuknya lucu. Jadi bentuknya seperti waloh. Pepaya gunung. Tapi bukan karika ya Pak ya? Bukan. Nah ini adanya di daerah Wonosobo. Kalau di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa saya tidak tahu. Ini memang hidupnya di gunung. Maka disebut pepaya gunung. Dan ini hidup liar. Tidak ditanam. Ya, hidupnya di batu-batuan. Pepaya gunung. Rasanya memang kurang menarik, sehingga dijual tidak laku. Tapi ini obat. Ya, tadi ada mundung, ada pepaya gunung. Pepaya gunung ini kehebatannya, kalau yang masih setengah mateng, mangkal gitu ya, mengkal, diparut, diperas, terus dikasih madu, bisa untuk masker. Ini bisa menghaluskan kulit. Ini hebatnya pepaya gunung. Ya. Beda dengan pepaya yang biasa kita dapatkan di pasaran. Terus kemudian yang ketiga, pisang gendruwo. Pisang gendruwo ini kalau lihat wujudnya memang tidak menarik. Ternyata khasiatnya dia bisa mencegah virus, bisa mencegah kanker. Pisang gendruwo. Kalau sudah tua, matang, manis sekali. Jangan keliru dengan pisang pisang tanduk merah. Nah ini hampir sama soalnya. Terus anggur merah termasuk di dalamnya. Sering mengkonsumsi anggur, yang berarti kita sudah mencegah hidupnya kanker di dalam darah. Semangka kuning, sawo bludru, yang kulitnya berbulu ya. Jambu biji putih lokal. Ini sudah mulai jarang. Kalau saya ada resep untuk jambu kluthuk gitu ya, mereka pasti kesulitan untuk cari. Ini artinya kita sudah mengabaikan obat-obatan seperti ini. Sebenarnya ini dibutuhkan untuk tubuh. Banyaknya kita konsumsi ini sama saja berarti kita menjaga raga kita, tubuh kita akan hinggapnya sel kanker atau radikal bebas. Itu dari jambu putih. Ya, bukan jambu yang merah. Nah, kebanyakan orang menanam adalah melihat nilai ekonominya. Jambu merah ada harganya. Jambu putih tidak ada pembeli. Padahal itu obat.
Semoga kalau sudah mendengar Hasan Sabila, jambu putih ini mulai lagi dibudayakan. Sebab hanya satu lokasi di Jogja ini dikenal di daerah Selarong. Di sana ada yang paling banyak. Di daerah-daerah lain sudah tiada. Kemudian yang terakhir adalah buah cempedak. Cempedak ini juga langka. Buahnya seperti nangka, baunya wangi. Ya. Buah cempedak ini adalah buah yang dapat menangkal kanker. Bapak dan Ibu, di mana buah-buah ini tadi? Yang jelas yang sehari-hari kita dapatkan, yang paling mudah apa? Itulah yang digunakan. Sekali-kali kita ke Dieng, ada pepaya gunung, ambil. Ya. Tapi yang mudah kan banyak tadi. Seperti apa? Pisang gendruwo, anggur merah, semangka kuning. Terus Sawo bludru ya, Pak? sawo buldur itu nggak tahu sulit nggak ya? Ada di toko-toko buah ada. Ada ya. Ada. Nah, sawo buldur. Semua buah tidak yang menjadi obat pasti tidak nyaman, tidak enak dirasakan. Pasti fan Hasan Sabila yang ditanyakan, kalau alpukat gimana Pak? Kan enak. Alpukat nggak bisa. Apel Pak, kan enak, nggak bisa. Pir enak, nggak bisa juga. Setiap yang enak-enak ternyata tidak bisa untuk obat. Maka ini tadi yang saya berikan, ini adalah memang semangka kuning sama semangka merah, orang lebih banyak suka yang merah daripada yang kuning. Ya. Kemudian jambu biji pun sekarang sudah mulai langka. Nah, fanku Hasan Sabila, pilihlah di antaranya lebih mana kita mudah untuk mencari, kelompok sayur atau kelompok buah. Setidak-tidaknya saya berpesan kepada fan Hasan Sabila, selamatkan regenerasi kita, anak cucu kita. Biasakan mereka dengan buah yang kita buat oleh orang tuanya untuk si anak. Misalnya jus jambu, sengaja kita buat agar tidak akan tumbuh virus atau sel liar di dalam darah. Atau sayuran, dari kecil sudah kita biasakan. Nantinya di usia kedepannya, setelah dia dewasa, selamatlah dia dari organ tubuh yang bakal akan rusak dari penyakit. Seperti mata, jantung, ginjal. Ini sama saja kita memperbaiki regenerasi bangsa Indonesia dengan hidup secara alami. Maka 20 tahun yang akan datang, generasi kita generasi sehat. Dari mana sehatnya? Dari tangan kita. Tidak mungkin Hasan Sabila akan mendatangi satu persatu, tidak. Bantuan dari orang tua itu sendiri. Maka kita hidup enak, selalu makan daging, selalu makan roti, sudah. Ini mulai ditinggalkan. Kebanyakan orang tua lupa. Anak baru usia 2 tahun sudah diajari makanan-makanan roti, keju, daging, tapi jarang akan sayur, ikan laut. Sehingga keterbiasaan ini membuat anak nanti ketika dia dewasa kanker payudara, kanker otak, kanker mata. Orang tuanya bingung. Usia SMA sudah terkena kanker. Yang salah siapa? Orang tuanya.
Dari kecil tidak dibiasakan untuk buah dan sayur. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.